Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kita masih melanjutkan pembahasan tentang sistem pembinaan anggota Muhammadiyah. Kali ini bahasan kita tentang media pembinaan, khususnya tentang gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Sebelumnya, sedikit mereview bahwa media pembinaan anggota Muhammadiyah meliputi gerakan jamaah dan dakwah jamaah, kemudian ada pelatihan dan kursus, ada pelatihan sholat, ada kursus tahfidz Quran, kemudian ada pengajian-pengajian, pengajian umum, pengajian anggota, pengajian akbar, pengajian online, ada bahan audiovisual, dan ada pembinaan lanjutan. Nah, kali ini kita membahas gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Tentang gerakan jamaah ini, kita dipesankan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu sekalian berjamaah. Fa inna dzi'ba ya'kulu al-ghanam al-munfarid. Karena sesungguhnya serigala hanya akan menerkam domba yang terpisah dari jamaahnya. Jadi tidak berada di dalam jamaah ini berbahaya. Karena serigala-serigala akan memangsanya. Nah, dalam kaitan dengan ini, setiap anggota Muhammadiyah dibina untuk tertib berjamaah dan bertindak sebagai inti jamaah. Jadi berjamaah di sini tidak hanya sholat jamaah, tapi tata kehidupannya adalah tata kehidupan berjamaah. Tidak soliter, tidak nafsi-nafsi. Dan anggota Muhammadiyah dibimbing, dibina untuk tertib berjamaah dan memfungsikan dirinya sebagai inti jamaah. Kemudian yang kedua, di dalam jamaah ini dia juga berfungsi untuk merekrut anggota jamaah dan menjadi uswah hasanah, teladan dalam mengamalkan the 9 golden habits. Habit-habit utama, habit-habit istimewa dalam membangun karakter pembelajar, pengamal soleh, dan pejuang. Ini fungsi utama jamaah, membangun karakter pembelajar, pengamal soleh, dan pejuang. Di dalam jamaah dikembangkan tata nilai yang tersebut di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yang sesungguhnya ini merupakan akhlak Islami. Di antara tata nilai yang dikembangkan di dalam jamaah itu ada keadilan. Semua dibimbing berlaku adil. Membuat sebuah pengalaman berjamaah masing-masing adil. Adil ini adalah wad'u syai' ala makani,
menempatkan sesuatu sesuai dengan yang seharusnya, membina akhlak adil. Yang kedua, membangun kejujuran. Kita tahu jujur ini menjadi akhlak utama bagi setiap mukmin dan menjadi tanda keimanan. Orang yang bohong, yang tidak jujur, imannya terlepas. Jadi kejujuran merupakan tanda keimanan. Kemudian ketaatan. Kita diminta untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Kemudian persaudaraan. Di dalam jamaah dibangun persaudaraan, di mana pada setiap jamaah itu mereka saling berta'aruf, saling mengenal, saling bertafahum, saling memahami, saling berta'awun, bergotong royong, bertolong-tolongan, dan bertakaful, saling menjamin dan menjaga. Inilah tata nilai yang dibangun, dikembangkan di dalam gerakan jamaah. Dan setiap kita mempunyai fungsi menjadi pemimpin jamaah sesuai dengan porsinya masing-masing. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kalian adalah pemimpin dan masing-masing dimintai pertanggungjawabannya. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ul. Seorang imam adalah pemimpin, dia dimintai pertanggungjawaban. Warrajul ra'in ala ahli wa huwa mas'ul. Laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dia dimintai pertanggungjawaban. Wal mar'atu ra'iyah ala baiti zaujiha wa ya mas'ulah. Perempuan adalah pemimpin atas rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Dan seterusnya, fakullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Jadi setiap kita ini adalah pemimpin. Pemimpin apa? Atas jamaah kita masing-masing. Dan setiap kita punya jamaah. Setiap kita punya jamaah. Di mana jamaah Bapak Ibu sekalian? Jamaah Anda. Minimal kita punya jamaah keluarga. Maka kita bertanggung jawab bagaimana keluarga kita. Ada jamaah masjid di mana kita selalu berjamaah. Ada jamaah pimpinan persyarikatan. Ya. Mulai pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting Muhammadiyah, itu setiap level kepemimpinan itu adalah jamaah. Karena terdiri dari beberapa orang. Ya. Ini adalah bagian jamaah, pimpinan persyarikatan. Jadi Bapak Ibu yang menjadi anggota pimpinan persyarikatan, apa di tingkat wilayah, daerah, cabang, ranting, itu berada di dalam jamaah. Ada jamaah unit pembantu pimpinan, majelis-majelis. Di tingkat PWM, PDM, PCM punya majelis-majelis. Nah, majelis itu adalah jamaah. Aisyah, ya, mulai PWA, PDA, PCA, pimpinan ranting Aisyah, itu jamaah. Aisyah juga punya badan pembantu pimpinan di tingkat wilayah, daerah, cabang. Masing-masing pembantu pimpinan ini jamaah. Ortom, setiap ortom
apakah IPM, IMM, Pemuda, NA, Hizbul Waton, ya, Tapak Suci, Aisyah sudah saya sebut di depan, ya. Ini mulai tingkat wilayah, daerah, cabang, ranting atau kelompok, itu adalah jamaah-jamaah. Kemudian ada jamaah SD Auma, Amal Usaha Muhammadiyah. Kalau perguruan tinggi ada dosen, ada tendik. Rumah sakit ada dokter, ada perawat, ada petugas kesehatan lain, ada petugas-petugas yang lain, pegawai yang lain. Ya. Perguruan dasar menengah ada guru, ada tendik, ya. Pegawai-pegawai ada di situ. Ini bisa dikelompokkan di dalam jemaah-jemaah sehingga pembinaannya menjadi terkoordinasi. Kemudian ada jemaah mahasiswa PTM. Mahasiswa ini bisa kita bina dengan membangun jemaah-jemaah. Ada siswa perguruan Muhammadiyah. Jadi bisa kelompokkan dalam jemaah-jemaah sehingga pembinaannya terpimpin. Ya. Ada jemaah umum. Ya. Jadi pengajian-pengajian bisa kita bangun jemaah di situ. Nah, kita memanfaatkan jemaah-jemaah kita di mana kita berada. Ini menjadi bagian dari pembinaan umat, membina diri menuju pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Nah, para pemimpin jamaah, ini kalau di tingkat persyarikatan ya ketua PWM, ketua PDM, ketua PCM, ketua pimpinan ranting, ya, ketua majelis, ketua lembaga, ketua ortom, di semua level kepemimpinan adalah para pemimpin jamaah. Nah, tugas para pemimpin jamaah ini, ya, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah At-Taubah ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'unallaha wa rasulah ulaika sayarhamahumullah innallaha azizun hakim. Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah aulia atas sebagian lain. Mereka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan menaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu disayangi Allah, sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini tugas pemimpin, ya. Jadi tugas pemimpin-pemimpin jamaah memimpin, melindungi, membela, menolong, menemani anggota jamaah. Ini merupakan pengertian aulia. Ya, aulia itu ya memimpin, melindungi, membela, menolong, menemani anggota jamaah dengan apa? Dengan amar ma'ruf. Bagaimana amar ma'rufnya? Memimpin belajar, mengamalkan, dan memperjuangkan Islam. Ini misi Muhammadiyah. Belajar, mengamalkan, dan memperjuangkan Islam. Nahi mungkar. Kalau terjadi kemungkaran, ya, tugasnya adalah memberi nasihat, memberikan peringatan. Kalau tidak bisa, ya memberhentikan. Karena pemimpin punya kuasa, ya, punya kewenangan. Yang ketiga, menegakkan sholat. Di sini pemimpin jamaah menggerakkan anggota-anggota jamaahnya sholat di awal waktu berjamaah di masjid, yang merupakan cara sholat terbaik. Sholat fardu di awal waktu berjamaah di masjid.
plus menggerakkan tatawuk, rawatib, tahajud, duha. Kemudian menunaikan zakat. Bagaimana setiap anggota jamaah berzakat. Kemudian menaati Allah, Rasul, dan pemimpin sebagaimana diperintahkan kepada kita. Menjalani hidup sesuai petunjuk Allah. Jadi jamaah ini kita bangun untuk mengajak anggota jamaah melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, dan memastikan setiap aktivitas yang dilakukan sesuai petunjuk Allah. Inilah gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Sehingga setiap level kepemimpinan di Persyarikatan Muhammadiyah, unit pembantu pimpinan, UPP, Ortum, amal usaha, itu semuanya didesain untuk memimpin para jemaah, anggota Muhammadiyah dan para simpatisannya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan menjalani kehidupan sesuai yang dituntunkan oleh Allah. Dengan demikian, semua bergerak menuju pribadi Muslim yang sebenar-benarnya hingga layak kembali kepada Allah dalam keridhaannya dan ditempatkan di surganya. Hadanallah yakum ajma'in. Nasr minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.